seandainya engkau melihat wahai Muhammad ketika orang-orang kafir digiring menuju neraka jahanam, kemudian diberhentikan, dia ngeliat tuh yang namanya api berkobar di hadapannya. Faqalu, pasti mereka berkata, ya laitana, aduh celakalah diriku, ya laitana, aduh celakalah diri kami, nuraddu, andai kata kami dikembalikan lagi di dunia, wala nukadziba, kami enggak bakalan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, wa yakuna minal mu'minin, dan pasti kami termasuk golongan orang-orang yang beriman. Audio Jungle. Surah Al-An'am ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana ila subuhis salam. Wassalatu wassalam ala sayyidil anam sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidus sadat wa khairul bariyat wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil mi'ad. Amma ba'd, yang kita muliakan para asatid, para hujjaj, para orang tua, berkhusus ketua Musalla Darul Muttaqin Al-Mukarram Ustaz Syafi'i Yunus, iman dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kumpulnya kita di dunia insyaallah nanti dikumpulkan Allah Ta'ala di dalam surganya bersama orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Kita awali majlis ini dengan pembacaan Ummul Quran suratul Fatihah. Al-Fatihah salama wal afa wal afiyah wa taufiq wal hidayah wal barakah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surah Al-An'am ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idh uqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qablu wa raddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakazibun. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'usin. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul An'am ayat 27. Allah Ta'ala berfirman, walau tara, seandainya engkau wahai Muhammad melihat, tiba-tiba ukipu, mereka orang-orang kafir diberhentikan di hadapan mereka itu, berkobarlah api neraka. Waqalu, pasti mereka itu akan berkata, ya laitana, aduh celakalah kami, nuraddu, andai kata kami dikembalikan ke alamud dunya, wala nukadziba, pasti kami tidak akan mendustakan, bi ayati rabbina, dengan ayat-ayat Tuhan kami, wa nakuna minal mu'minin, dan pasti kami termasuk golongan orang-orang yang beriman. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qablu, akan tetapi telah nampak kepada mereka makanu, dari dosa apa yang mereka perbuat di dunia, yang mereka sembunyikan.
La raddu la'adu, seandainya mereka dikembalikan lagi ke alamud dunya, la'adu, pasti dia berbuat dosa, lima nuhu anhu, dari sesuatu yang telah dilarang oleh mereka. Wa innahum lakadzibun, sesungguhnya mereka itu termasuk orang-orang yang berdusta. Di dalam ayat ini surah Al-An'am ayat 27, Allah terangkan bagaimana penyesalan orang-orang yang kafir yang mereka dulu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melihat kebenaran-kebenaran yang nyata tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala di alamud dunya. Telah datang kepada mereka rasul-rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wahdah, dan mereka berpaling dari nasihat seorang rasul, dan mereka mendustakan ajakan seorang rasul dan nabi yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka orang-orang ahli kitab itu meyakini dan mereka percaya apa yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqun minallah, memang itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka menutupi kebenaran seorang rasul, ya'rifunahu kama ya'rifu abna'uhu. Mereka mengenal sosok Nabi Muhammad sebagaimana mereka itu mengenal anak-anak mereka, dikarenakan mereka takut kehilangan dari jamaahnya yang mengikutinya. Dia takut tinggal daripada penghormatan, rasa pujian-pujian dan sanjungan-sanjungan dari pengikut-pengikutnya, dan imbalan-imbalan yang mereka dapatkan daripada pengikut-pengikutnya. Mereka khawatir kala mereka satu demi satu berdatangan dan menanyakan tentang ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka mensembunyikan apa yang telah ada tanda-tanda kebesaran nubuwah di dalam tuntunan ajaran di dalam kitabut Taurat dan kitabul Injil. Kemudian mereka mendustakannya dan menutupi kebenaran tersebut. Mereka itulah orang-orang yang sangat rugi. Lau kana amanu rafa'nahu, seandainya mereka beriman, para rahib, orang yang mengerti, rafa'nahum, pasti kata Allah, kami angkat derajat mereka di sisi Allah SWT, dan Allah angkat martabat mereka di alamud dunia. Seperti Abdullah bin Salam, orang Yahudi dan orang-orang ahli kitab. Kakala mereka Abdullah bin Salam ini yang tinggal di kota Madinah. Ada 5 orang ahli kitab, 3 yang ada di Mekah, 2 yang ada di Madinah. Kakala datang utusan para nabi ke kota Madinah dan menyebarkan tuntunan ajaran Islam di kota Madinah yang dipimpin oleh Mus'ab bin Umair, sahabat Nabi yang mengajarkan kaum Ansor yang mereka datang ke kota Mekah untuk berdagang dan tawaf ke Baitullah. Kemudian Nabi membaca ayat-ayat Al-Quran di samping Ka'bah, antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah di Multazam. Nabi berdiri sambil membaca ayat-ayat Al-Quran. Kaum Ansor yang mereka berdatangan sambil mereka berdagang, jumlah mereka 73 orang. Akhirnya mereka mendekati Rasul, melambatkan tawaf mereka di Baitullah dan mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah. Kemudian dilihatlah oleh pembesar bangsa Quraisy ketika itu, oleh Utbah bin Rabi'ah dan Umayyah dan Khalid bin Mughirah. Orang-orang yang ada di pasar disuruh keluar dan dibagikan uang
untuk bikin kacau di pinggiran Ka'bah, sehingga apa yang dibaca oleh Nabi mereka tidak mendengar, karena kebencian yang ada dalam hati mereka, supaya jangan seorang pun daripada pedagang-pedagang yang ada di luar kota Mekah mereka percaya dan yakin bahwasanya Nabi besar Muhammad SAW ada seorang Nabi dan Rasul. Akhirnya lama-lama mereka mendekat 7 kali putaran mendekati Ka'bah antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Selesai mereka melaksanakan tawaf, kemudian mereka bertanya, "Man anta ya rajul? Ma qara'tah?" Wahai pemuda, siapakah engkau sebenarnya? Apa yang kau baca? Jawab Nabi, aku adalah Muhammad bin Abdullah. Yang aku baca adalah kitab Allah. Mereka bertanya lagi, alangkah indahnya apa yang kau baca. Sama dalam kitab Taurat dan Injil, begitu indah apa yang kau baca, menyejukkan hati kami. Sebenarnya kamu siapa? Dia bilang. Baru tuh, ana Rasulullah. Dari jawaban Nabi kita ambil suatu pelajaran, saking tawaduknya Nabi tidak mau memkenalkan dirinya sendiri kecuali ditanya beberapa kali. Ditanya, "Man anta ya rajul?" "Ana Muhammad." "Ana Muhammad?" "Saya Muhammad." Tuh Nabi itu tawaduknya luar biasa. Kalau orang bertanya kepada seseorang, kemudian orang ini lagi duduk sambil mandang bangunan yang dia bangun, kebun luas, diduduk di balik depan, di bangku panjang ame balik, sambil ngopi pisang goreng. Ada orang nanya, ada orang tanya, "Pak," numpang nanya, "Pak, iya, tuh bangunan banyak banget dibangun ya. Bakal apaan sih? Bakal mau dijual apa dikontrakin?" Orang itu pasti akan mengenalkan dirinya. Bang, situ nggak tahu, ini bangunan siapa, ini tanah siapa? Nggak tahu, punya gua tuh. Kita nih, orang nggak nanya dirinya, orang nggak nanya itu pemilik siapa. Tapi orang ini nanya, di bangunan banyak banget, mau dijual apa dikontrakin? Kan gak nyambung dari pertanyaan sama jawaban. Itu kita sama, lu bego sama aja. Ya gak? Sebetulnya jawabannya itu rumah dikontrakin, cuma belum jadi. Betul gak? Ngapa jawab? Lu gak tahu punya siapa? Punya gua tuh. Nah kan Nabi ditanya tuh, "Wahai pemuda, siapa engkau?" "Ana Muhammad." "Apa yang kau baca?" "Aku baca da Al-Quran." Dijawab lagi tuh sama orang Ansor, "Begitu indah yang kau baca, membawa ketentraman di dalam hati kami. Sama seperti aku dengar ayat-ayat ini, syair yang begitu indah. Itu Al-Quran seperti kitab Taurat dan Injil. Sebenarnya kamu ini siapa sih?" Tuh. Baru Nabi "Ana Rasul." "Apakah kau percaya apa yang kukatakan?" "Percaya. Karena engkau begitu lembut, begitu
mulia. Tuh, percaya. Karena yang baca Nabi suaranya indah dan bagus, orangnya ganteng. Percaya. Ketika orang numpang duduk nih di samping mobil, walaupun tuh mobil cakep, Mercy punya dia, tapi tampangnya dekil, nggak percaya. Tapi supir orangnya bersih, ganteng, disangka punya dia, lu disangka karena dilihat keadaan. Tapi kan rezeki kan nggak begitu. Rezeki nggak begitu. Ada orangnya ganteng tapi rezekinya kampung. Ada tampang pas-pasan tapi rezekinya kota. Siapa yang ngomong tuh? Bunyi. Karena mereka yang mendustakan tuntunan ajaran Nabi, gak percaya mereka. Mereka ada orang yang rugi. Adapun orang yang percaya dan beriman, mereka itulah orang yang beruntung. Seandainya para rahib, para pendeta membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, mereka akan mulia. Makanya jangan takut kalau kehilangan jamaah, pengikut-pengikut yang mengikuti dia. Jangan malu kalau kita mengatakan dengan sebenar-benarnya, kalau memang itu benar. Jangan takut, karena kebenaran itu datangnya dari Allah. Lillahi ta'ala hanya. Jalanin apa adanya, didasari dengan keikhlasan yang sangat dalam, tidak mengharapkan pujian atau imbalan orang lain. Jalankan perintah Allah sebagaimana Allah perintahkan, fastaqim kama umir. Laksanakanlah apa yang telah Allah perintahkan. Seperti Abdullah bin Salam itu dulu kan menghalang-halangi kebenaran ajaran Islam. Karena yang datang itu para sahabat dari suku bangsa Quraisy yang diutus oleh Rasul untuk menyampaikan dakwah, menyebarkan agama Islam di kota. Sedangkan Abdullah bin Salam cuman kenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi belum pernah ngelihat Nabi. Kemudian cuman dapat berita-berita tentang jelek saja, fitnah tentang keadaan Nabi yang sebarkan oleh pemimpin orang munafik namanya Abdullah bin Salul. Karena Abdullah bin Salul ini dekat oleh suku-suku bangsa Quraisy, dekat di dalam hubungan dagang. Karena Abdullah bin Salul kalau tidak menutupi kebenaran Islam, teman bisnisnya bakal ninggalin dia. Akhirnya berjuang itu menutupi kebenaran Nabi, ajaran Nabi yang dibawa para sahabat ketika itu. Ternyata makin banyak orang yang memeluk ajaran Islam di kota Madinah. Akhirnya didekati Abdullah Ubay bin Salul mendekati Abdullah bin Salam, orang ahli kitab. Diceritakan yang jelek-jeleknya saja. Akhirnya Abdullah bin Salam percaya dengan Abdullah bin Salul karena mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, tokoh besar yang ada di mana? Di kota Madinah. Punya kekayaan yang sangat luar biasa. Dakwanya Abdullah bin Salam dikasih tuh oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Akhirnya ngikuti apa yang diinginkan oleh Ubay bin Salul. Dia halang-halangi orang Yahudi. Ketika Nabi SAW datang di kota Madinah dan disambut oleh kaum Muhajir dan Ansar ketika itu, kemudian dipukul robana dengan ucapan Tala al-badru alaina min saniyadil wa'dah wajaba syukru alaina ila akhir.
Banyak orang-orang yang di pasar, yang di rumah berkerumun. Bukan saja orang Islam, tapi orang-orang Yahudi dan Nasara dan orang-orang kafir dari suku bangsa Arab yang ada di Madinah. Mereka ingin melihat. Akhirnya Abdullah bin Salul kala keluar dari rumahnya, kenapa nih orang berbondong-bondong pada lari? Dibilang telah datang Muhammad, telah datang Muhammad. Abdullah bin Salul pas keluar, akhirnya apa? Abdullah bin Salam kala keluar dari rumahnya bertemu dengan Ubay bin sambil direndeng itu. Kakala ngelihat dari jauh. Abdullah bin Salam ngelihat dari jauh. Apa kata Abdullah bin Salam? Wallahi demi Allah, ra'aitu wajhan Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa fihi kadzab. Demi Allah, kakala aku melihat warut wajah Nabi besar Muhammad SAW tidak ada tanda-tanda di seorang pendusta. Amantu bih, aku pasti akan beriman kepada dia. Pasti aku akan beriman. Itu Ubay bin Salul diapain? Dilepas, dia langsung masuk ke dalam kekerumunan orang yang begitu banyak. Bayangin itu. Dulu menutupi kebenaran agama Islam yang dibawa oleh Sayyidul Rasul. Kakala ngelihat wajahnya Abdul Salam, Abdullah bin Salam, kakak ngelihat wajahnya Nabi, dia tertarik dan meluk ajaran Islam. Betul gak? Makanya dilihat wajahnya, lihat wajahnya seseorang, tampangnya, tutur katanya, perbuatannya, ketawaduannya, tuh yang bikin tarik manusia pada ingin dekat kepada dia, walaupun ditutup-tutupin seperti Nabi Muhammad SAW. Orang yang tidak percaya kepada Nabi dari semenjak Nabi Muhammad diutus Allah Ta'ala sampai wafat, sampai ajaran tersebar di alamul dunia, sampai yaumul kiamat, yang mereka tidak beriman kepada Nabi, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak beriman kepada kitab Al-Quran, tidak beriman tentang bangkitnya hari kiamat, mereka itulah orang-orang yang rugi. Apa kata Allah? Walau tara id uqifu 'alan nari faqalu ya laitana. Walau seandainya engkau melihat wahai Muhammad, kakala mereka diberhentikan di hadapan mereka itu api yang berkorban. Makanya pakai walau, nggak bakal terjadi. Nggak mungkin Nabi melihat seandainya kan? Pakai laulah. Tapi itu terjadi. Tapi Nabi nggak mungkin ngelihat yang namanya api neraka. Seandainya engkau melihat wahai Muhammad, ketika orang-orang kafir digiring menuju neraka jahanam, kemudian diberhentikan, dia ngeliat tuh yang namanya api berkobar di hadapannya. Faqalu, pasti mereka berkata, ya laitana, aduh celakalah diriku, ya laitana, aduh celakalah diri kami, nuraddu, andai kata kami dikembalikan lagi di dunia, wala nukadziba, kami enggak bakalan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, wa yakuna minal mu'minin, dan pasti kami termasuk golongan orang-orang yang beriman. Jadi perbuatan yang mereka perbuat, kakala mereka ngelihat balasan apa yang mereka perbuat, andai kata itu bisa mencelakakan dirinya, dia akan takut. Takut gak? Kekuasaan. Sama seperti orang kalah main judi, sama seperti orang kalah main
bawa duit tas-tasan, main judi. Kakala duit terakhir nih, itu udah habis, tinggal duit terakhir. Ada harapan nggak? Dengan modal terakhir ini, mudahan saya benang, uang yang habis tuh di tas bisa balik lagi, tumpuk-tumpuk bertas, saya akan pulang. Seton janjiin gitu tuh. Kakala kocokan terakhir, pas dilihat kartunya, pirit, kayak kocok arisan gitu tuh. Ternyata jelek, pucet. Pucet gak? Lemes gak? Lemes sudah. Habis duit. Keluar sedih banget. Apa dibilang? Andai kata uang yang saya bawa saya tidak pergunakan main judi, uangku masih utuh, hartaku masih ada, aku hidup bahagia. Nggak seperti ini. Betul gak? Kira-kira uang yang bakal taruhan itu balik lagi gak? Enggak. Tuh kejamnya dunia. Begitu juga orang-orang kafir ini. Kakak ada yang ngeliat itu, diberhentikan Allah Ta'ala di depan api yang menyala-nyala, dia menjerit, menangis. Apa? La ruddu wala nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Andai kata Allah membalikan aku hidup di dunia, kami beriman dengan ayat-ayat Tuhan kami, lanakuna minal mu'minin, pasti kami termasuk orang-orang yang beriman. Orang nyesel di depan di belakang, nyesel di depan belakang. Kalau orang nyesel di depan, neraka sepi, penjara sepi. Ketika dia melakukan kejahatan, kemudian dia nyesel, kalau saya ngelakuin ini begitu, pasti akibatnya akan hancur. Tamat karir saya, hancur saya dan keluarga saya, lontang-lanting keluarga, berantakan semua. Sebelum mengerjakan gini, pasti nggak jadi. Tadi niat jahat jadi baik. Makanya ketika Nabi memanggil tuh cucunya, Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, aku telah menghafal hadis ini dari datukku Rasulullah. Apa pesan Nabi kepada cucunya, khususnya umumnya bagi kita? Ya Hasan, dak ma yaribuka ila ma yaribuk. Wahai Hasan bin Ali cucuku, tinggalkan sesuatu yang ragu, tinggalkan sesuatu yang ragu, kerjakan sesuatu yakin kalau memang itu benar. Tinggalkan keraguan. Inna sidqa tuma'ninatun. Ketahuilah sungguhnya benar, jujur itu adalah ketenangan di dalam hati. Wal kadhibah ribatun. Sedangkan bohong dan dusta itu adalah kegelisahan. Tuh, makanya orang nyesal di mana? Di belakang tuh. Makanya orang nyesel ketika sesuatu yang telah dikerjakan madarat datang bagi dia, nyesalnya bukan main. Lain dengan kebaikan. Kebaikan yang dijalankan, kebaikan yang ditebarkan, kebaikan yang telah diajarkan, kebaikan yang pernah diamalkan, itu akan membawa ketentraman bagi seseorang yang mengerjakan dan orang-orang yang mengikutinya. Alhamdulillah, tuh yang namanya kebaikan.
Ada gak orang ngaji bosan? Saya ngaji dalam mutak ini udah 14 tahun di sini nih. 15 tahun apa di sini? 15 tahun ini. Bosan nggak? Bosan nggak? Enggak, itu namanya kebaikan. Coba kalau hura-hara, seneng-seneng, bosan nggak? Jenuh. Yang bau maksiat, bosan dan jenuh. Tapi orang yang berbuat baik itu tenang dan damai di dalam keluarganya. Kalau orang nikah sekali sampai hayat gak? Sampai akhir hayat. Walaupun banyak perubahan wajah istri kita, dari hitam rambutnya jadi tadinya gagah, lemes, tapi dasari cinta dan kasih sayang awet. Makanya orang-orang yang berdosa tempatnya akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qablu wala raddu la'adu lima yu'nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Akan tetapi kata Allah, badalahum, telah nampak bagi mereka makanu yukhfun, apa yang mereka dahulu sembunyikan, yang mereka sembunyikan dari perbuatan jahat dan dosa yang mereka lakukan. Mereka sembunyikan tuh dosa-dosa yang dilakukan, kesalahan-kesalahan yang dilakukan, disembunyikan. Nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu. Suatu saat nanti kejahatan pasti akan terbongkar. Sesuatu yang disembunyikan rapat-rapat sama seperti bangkai. Bangkai bau gak? Kendus gak? Kebauan gak? Ketemu gak tuh? Ketemu tuh. Di dunia aja bakalan ketemu. Makanya mulia ataupun tidak seseorang di mata manusia, lihat akhir hayatnya. Lihat akhir hayat. Disitulah Allah akan tampakkan derajat seseorang di akhir hayatnya, baik di dunia maupun akhirat. Apa katanya? Wala raddu la'adu, seandainya kami dibalikan lagi ke dunia, la'adu, pasti mereka akan kembali. Orang yang jahat balik lagi, jahat lagi. Kenapa? Karena udah biasa dia melakukan seperti itu untuk mencari keuntungan dengan jalan yang pintas. Pasti melakukan lagi. Wa innahum lakadzibun, karena mereka itu adalah orang-orang pembohong. Orang kalau udah berdosa begitu, tergantung teman yang ditemaninya. Kalau dia berdosa, masa silamnya penuh kelam, kemudian ditinggalkan, kemudian di dekat orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, itu masa kelamnya akan hilang, timbul baiknya. Alhamdulillah. Sebab Allah tidak akan merubah nasib suatu gaul kecuali dia mau merubah dengan dirinya sendiri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.